Halo, sudah pernah dengar tentang Green Canyon? Kali ini kita jalan-jalan ke Green Canyon ya. Nah, Green Canyon ini ada di Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran, Kecamatan Batu Karas. Nah, jadi untuk mencapai ini dari Jakarta kita berangkat ke Pangandaran dulu. Dari Pangandaran masih akan menempuh 28 km lagi untuk sampai ke daerah Green Canyon. Nah, kalau kami triknya adalah karena perjalanan dari Jakarta menuju Pangandaran tuh memakan waktu 8 jam dalam keadaan lancar, maka triknya adalah kami berangkat malam hari sekitar jam 10 jam 11 malam, sehingga kita bisa sampai di pantai Pangandaran sekitar jam 6 pagi. Gitu. Dari Pangandaran ke Green Canyon akan makan waktu sekitar 1 jam. Nah, di mana bisa menginap? Kalau kami sih menginap di daerah Batu Karas. Dari Batu Karas ke Green Canyon itu jaraknya hanya sekitar 6 meter. Nah, ini dia Green Canyon tuh apa sih? Green Canyon itu adalah sungai di Batu Karas yang warnanya itu hijau toska, guys. Di kiri kanannya banyak tumbuh-tumbuhan ya, hutan. Kadang-kadang dia kayak mau menyatu gitu loh di tengah. Nah, di apa ya, di dekat hulunya itu ada seperti goa, dan di sisi karangnya itu ada tebing-tebing yang ditumbuhi lumut-lumut, sedikit tumbuh-tumbuhan, dan ada air terjun, kayak hujan yang nggak pernah berhenti gitu, tapi itu berasal dari batu-batuan itu ya. Nah, nanti kita akan lihat gimana keindahan dari gua tersebut. Jadi puncak wisata dari Green Canyon itu sendiri adalah pada gua ini. Nah, bagaimana cara untuk mencapai gua tersebut adalah dengan menyewa perahu. Nah, perahunya kena charge itu 175 per perahu. Nah, untuk setiap orang yang akan menaiki perahu dicas lagi 10.000 per kepala. Nah, perahu ini akan mengantar kita ke titik awal goa, yaitu Cukang Tanah. Dan setelah Cukang Tanah kita masih bisa mengunjungi tempat yang namanya Batu Payung dan Pemandian Putri. Namun kita harus berenang sendiri ke sana. Nah, biasanya pemilik kapal akan memberikan kita pemandu. Nah, ini dia tempat yang namanya Cukang Tanah. Dia ada batu-batu yang menghubungkan tebing dari sisi kiri ke kanan sehingga jadi seperti jembatan. Gitu. Nah, perlu dicatat bahwa arus sungai ini deras, sangat kencang, dan sungainya juga sangat dalam, dipenuhi dengan batu-batu ya guys. Ini dia, ini masih Cukang Tanah guys. Jadi kalau Anda ingin mencapai Batu Payung, Anda harus berenang melawan arus, sehingga Anda harus memastikan bahwa fisik Anda itu benar-benar fit ya guys. Dan selalu gunakan pemandu. Kenapa? Karena ini alam, kita nggak tahu, kita tidak begitu mengenal alamnya, jadi bisa agak fatal akibatnya kalau kita sembarangan ya guys. Bagaimanapun kemampuan berenang Anda, lebih bagus menggunakan pemandu. Halo. Nah, ini kita sudah Di mana kita? ini belum, ini masih daerah sekitar Cukang Tanah ya, tapi kita udah harus berenang nih ke sini. Nih kita sudah mencapai Batu Payung. Indah ya guys, batu-batunya gede tuh, dia pohon-pohonan. Jadi apa sih yang membuat Green Canyon ini spesial, yaitu warna-warninya itu guys. Nah, ini seperti curah hujan, tapi ini nggak pernah berhenti mengalir, terus-menerus mengalir. Dan ketika disinari oleh matahari, warnanya itu bisa berubah-ubah guys, bisa kayak emas. Dan ini adalah Pemandian Putri. Ini titik terjauh yang bisa kita capai, karena lebih dari ini dia sudah lebih tinggi dan lebih curam ya, dan sulit untuk direnangi. Lihat nih, sulit. Ya, airnya sudah sangat indah guys. Lihat kan tadi ada titik yang dia seperti keemasan karena sinar matahari yang jatuh, dan di
sela-sela dedaunan. Nah, untuk kembali dari Pemandian Putri ke Cukang Tanah menuju ke perahu tadi, kita tinggal berenang mengikuti arus seperti ini guys, gampang sekali. Kembalinya gampang, yang agak sulit adalah menuju Pemandian Putri. Nah, tadi kan saya bicara tentang rate ya, rate penyewaan perahu itu 175.000 per perahu. Nah, namun kalau kita masih mau masuk ke Batu Payung dan Pemandian Putri, sampai ke Batu Payung kita akan membutuhkan waktu sekitar 30 menit dan sampai ke Pemandian Putri sekitar 1 jam. Nah, untuk setiap 30 menit tambahan waktu kita akan di-charge 100.000. Jadi untuk sampai ke Pemandian Putri kita akan mendapatkan charge tambahan 200.000 ya guys. Itu dia. Nah, saya membawa anak di sini, tapi saya tidak sembarangan. Saya sendiri cukup sering bermain di alam dan kemampuan renang saya juga cukup baik. Saya juga sangat fit, berolahraga setiap hari, dan anak saya juga dijaga dengan ketat dan bahkan didampingi oleh si pemandu. Anak saya juga saya pastikan selalu mengikuti panduan yang baik. Nah, kita kembali nih guys ke pangkalan perahu ya. Tips lain yang ingin saya sampaikan adalah apakah air di sini selalu seindah ini? Enggak guys. Jadi kalau terjadi hujan terus-menerus, maka airnya berubah menjadi coklat gitu. Jadi kapan sih waktu yang paling baik untuk mengunjungi Green Canyon? Yaitu pada saat musim kemarau dengan curah hujan yang sangat sedikit ya guys. Itu makanya bulan Juni sampai bulan Agustus ya kurang lebih adalah saat-saat yang terbaik. Dan kalau bisa jangan mengunjungi tempat ini pada saat weekend, Sabtu Minggu dan hari-hari libur. Karena apa? Antriannya akan sangat panjang guys, akan sangat panjang. Dan takutnya Cukang Tanah juga akan terlalu penuh ya, agak berbahaya ya. Karena batu-batu yang bisa diinjak juga nggak banyak, sementara banyak orang, itu agak, menurut saya, kalau saya membayangkannya bisa berbahaya. Jadi pilihlah weekday. Ketika kita kesini pada hari Senin sampai hari Kamis guys. Oke guys, semoga punya kesempatan untuk mengunjungi tempat ini. Tempat ini sangat indah dan sudah dikenal oleh wisatawan asing. Oke guys, sampai bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Selamat berlibur. Bye bye.